Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman dan para pembelajar hukum. Saya Muhammad Ramadian di sini mahasiswa ATN Fakultas Hukum Universitas Muhammad Harman tahun 2021 akan membawakan sebuah fenomena yang sebelumnya ini sudah sangat klise, sudah sangat umum, adalah fenomena tentang parkir liar yang ada di Samarinda. Ada beberapa jalan dan salah satu yang menjadi contoh pada kali ini adalah Jalan Anggi. Seperti diketahui, fenomena parkir liar ini merupakan fenomena yang memang sangat mengganggu aturan lalu lintas. Di dalam Perda nomor 5 2015 tentang ketertiban jalan, memang orang yang melakukan parkir liar itu dikenakan pidana paling lama 30 tahun dan juga denda paling banyak 5 juta rupiah. Nah, fenomena parkir liar ini merupakan fenomena yang bisa menyebabkan fenomena kriminalitas lainnya. Yang pertama adalah kemacetan, pungutan liar, dan masih banyak tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh juru parkir yang liar. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh, sebuah jalan di mana ini merupakan jalan yang dari tahun ke tahun tidak bisa disolusikan oleh pemerintah Samarinda, yaitu Jalan Anggi Jalan Anggi yang biasanya menjadi tempat bagaimana parkir liar yang ada di Samarinda. Dan salah satunya bisa dilihat oleh kameramen, bisa dilihat di sini ada beberapa mobil yang memang menjadi tempat dari parkir liar itu sendiri. Ada beberapa yang memang menggunakan bahu-bahu jalannya dan memang saat malam tidak mengganggu ketertiban. Namun pada jam-jam tertentu di sini sangat amat crowded dan memang mengganggu dari ketertiban jalan itu sendiri. Bisa dilihat kameramen, tolong di belakang. Hampir menggunakan 50% jalan atau setengah dari bahu jalan itu sendiri. Tentunya ini merupakan fenomena yang harus segera ditangani oleh Pemkot Samarinda sebagai stakeholder atau pengambil keputusan yang ada di Samarinda. Untuk lebih jelasnya kita akan mewawancarai salah satu orang yang memang setiap hari ada di Jalan Anggi ini. Mari kita ikuti jalan saya. Kali ini saya bersama dengan orang asli Samarinda. Bener Mas ya, dari Samarinda asli ya? Dengan Mas siapa Mas? Anwar. Dengan Mas Anwar. Oke, Mas Anwar, saya mau nanya ini Mas Anwar. Oh, Mas Anwar udah Borneo FC nih, asli Samarinda berarti. Mas Anwar, saya mau nanya Mas Anwar. Kalau Mas Anwar nih, dengan adanya kendaraan yang diparkir setiap malam yang ada di Jalan Anggi ini atau di samping-samping center ini mengganggu nggak Mas? Sangat mengganggu. Sangat mengganggu ya. Dan Masnya kan asli Samarinda nih Mas. Iya. Sudah berapa lama melihat fenomena seperti ini Mas? Ya kemungkinan ya ada 3 tahun. 3 tahun ya? Lebih. Oh, berarti memang pemerintah Kota Samarinda tidak tegas dalam menindak ini ya? Iya. Mungkin pemerintah Kota Samarinda mungkin pernah menderek kita seperti apa Mas? Pernah, cuman ya tidak terlalu tegas. Tidak terlalu tegas ya? Hari aja dia. Oh iya. Dan kalau memang kita lihat malam kan memang agak renggang Mas ya, agak renggang. Kalau menurut Mas nih, kalau di jam-jam berapa tuh Mas ya menurut Mas sangat amat mengganggu ya? Jam 3 sampai jam habis isya lah. Jam 3 sampai habis isya ya? Jam 9-an. Berarti memang kalau sore dan waktu pulang-pulang orang jam kantor itu Mas ya? Pulang jam kerja. Itu sangat mengganggu Mas ya? Iya. Oke Mas, kalau harapannya nih buat kedepannya seperti apa Mas? Ya petugas atas lebih proaktif lagi Mas ya? Iya. Lebih mungkin ada ada patroli tindakan lagi ya, betul, ada tindakan terus setiap malam mungkin. Oke, itu harapan dari Masnya dan semoga Masnya sudah membantu saya. Oh ya, kita lanjut ke tempat yang kedua, tempat yang memang banyak wisatanya baru-baru ini, yaitu Teras Samarinda. Di sini kita akan mencari beberapa orang yang kita wawancarai setelah dari Jalan Anggi tadi. Bisa lihat bahwasannya di sini masih banyak parkir liar. Meskipun teman-teman dari Yusuf Samarinda sudah menyediakan jalan parkir yang ada jauh di sana, cuman dari beberapa tempat yang memang itu masih ada parkir liarnya, seperti yang ada di depan kantor Gubernur Kaltim. Bisa teman-teman searching atau bagaimanapun, di situ memang banyak. Nah, kali ini saya akan mencari 2 orang yang kita ikuti guys. Halo Kak, saya mau ngajak wawancara terkait dengan parkir liar. Sebelumnya namanya siapa Kak? Mei, dengan satunya kan? Nadia. Kak Nadia dan Kak Mei ini dari mana Kak? Asal. Asalnya Samarinda sih. Kak Nadia? Dari Bontang Kak ya, berarti masih satu Kalimantan Timur Kak ya? Oh enggak. Saya tadi melihat nih Kak, dari Jalan Anggi maupun depan kantor gubernur tuh memang masih banyak terkait dengan parkir liar ya Kak ya. Masih banyak di bau-bau jalan, yang menggunakan space jalan yang memang kelihatannya mengganggu dan cukup menghambat adanya perjalanan dari teman-teman pengendara lainnya. Kalau menurut Kakak nih sebagai orang awam, kan itu diatur sebenarnya Undang-Undang Perda nomor 5 tahun 2015 terkait dengan ketertiban jalan raya. Itu tidak boleh sebenarnya untuk di bahu jalan. Kalau dari Kakak sendiri sebagai orang awam, apakah itu mengganggu atau seperti apa Kak? Kalau menurut saya sih tentang parkir liar mengganggu. Mungkin bagi beberapa orang itu parkir liar itu sebagai salah satu tempat yang membantu untuk sebagian orang. Kayak misalnya ada satu tempat nih
tempat parkirnya nggak cukup. Oh. Mungkin bisa aja pakai bahu jalan. Tapi kalau menurut saya agak mengganggu untuk pengendara yang lain. Sepertinya bisa membuat kemacetan di jalan, menghambat perjalanan orang untuk sampai ke tujuan ya. Terus kadang juga ada beberapa kejadian kecelakaan itu karena parkir liar juga. Itu salah satu Bukti bahwasanya. bukti kalau misalnya parkir itu sangat mengganggu sih menurut saya. Apalagi kan dalam aturan juga parkir liar itu nggak boleh ya. Betul. Apalagi kalau misalnya udah terpapang jelas ada rambu lalu lintas nih dilarang parkir tapi tetap parkir, tuh menurut saya kayak udah melanggar gitu, bisa aja kena pasal kan. Dan kalau pandangan saya tentang parkir itu mengganggu sekali. Kalau dari Kak Nadia gimana Kak dia? Kalau dari saya sendiri sebenarnya sama dengan Mevira. Apalagi kan kita tidak tahu nih ketika nanti orang-orang ini bawa kendaraan itu seperti apa, mungkin mereka pelan atau misalnya mereka laju, itu mungkin bisa membuat kecelakaan. Habis itu terkadang parkir liar, kalau menurut saya itu terkadang ada tukang parkir yang memang sebenarnya bukan tukang parkir, itu tuh dia seolah-olah menjadi tukang parkir untuk mendapatkan sebuah uang dari parkir itu. Kalau itu menurut saya. Itu berarti jukir-jukir juru parkir Iya. liar yang memang biasanya kalau kita nggak ngasih itu dia biasanya mengancam Iya. atau dengan menahan motor kita kayak itu sangat mengganggu. Dan juga mungkin dari parkir-parkir tersebut memang harusnya sebagai pemerintah kota daerah Samarinda khususnya di Kaltim yang memang kota besar itu harusnya mereka menyediakan seperti yang ada di ya. Nah kalau dari harapan kakak bagaimana nih kak? Apakah sudah ditertibkan atau bagaimana? Kalau dari saya sih, kalau bisa pemerintah bisa membuat lahan sendiri untuk tempat parkir, apalagi tempat wisata-wisata ya, kayak misalnya kayak di teras ini mungkin lebih perluas lagi tempat parkirnya. Terus kalau misalnya di teras ini memang agak luas, cuman terkendala karena jarak ya kalau menurut saya dari tempat wisatanya sama parkirnya tuh lumayan jauh, jadi banyak orang yang memilih parkir di seberangnya. Seberang maupun di sana Jadi ya. kalau bisa pemerintah membuatkan tempat parkir yang lebih dekat, yang aksesnya lebih mudah di Teras. ya, itu kalau menurut saya. Kalau Kak Nadia gimana kak? Kalau saya juga pribadi mungkin untuk apalagi untuk di teras Samarinda ini memang baru benar-benar buka, khususnya sih ada satu tempat yang benar-benar untuk parkir di situ untuk menuju ke teras Samarinda biar tidak membuat kemacetan sih kalau menurut saya. Berarti kakak ini memang bahwasannya kita semua masyarakat umum menganggap bahwasannya memang parkir liar ini itu cukup mengganggu apalagi di jam-jam pulang kerja kayak sore, dan itu betul-betul memang saya rasa sudah hampir seperti Jakarta yang kita menunggu 1 jam 2 jam di jalan ya memang karena ada parkir liar seperti jalan Anggi, dan itu memang mengganggu. Oke kak, mungkin itu saja yang kakak mungkin sudah sampaikan, dan terima kasih kak atas masukannya, atas pendapatnya, nanti akan saya tampilkan di YouTube. Mungkin itu saja yang saya pertanyakan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih kak ya. Terima kasih banyak.